Shalom, apa kabarnya? Apa kabar? Ibu Yohana berharap semuanya pada sehat-sehat, kuat, dan diberkati Tuhan melimpah-limpah. Ada yang sakit, ada yang sedih, ada yang susah. Ayo merapat, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini menyegarkan kita semua, sehingga kita lebih bersemangat lagi di dalam hidup kita. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Pengkhotbah yang ke-9, ayat yang ke-13 sampai 18. Nanti dibaca full ya, tapi Ibu Yohana akan membacakan satu ayat saja untuk kita semua. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang cantik, yang ganteng, yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang hikmat. Hikmat lagi ya? Oh, jangan bosan kita belajar tentang hikmat. Kita akan terus belajar. Di kitab Pengkhotbah ini kita akan belajar tentang kata hikmat, bagaimana perkataan hikmat, dan itu menjadi ciri khas kitab Pengkhotbah. Ibu Yohana akan membacakan satu ayat di pasal 9 ini, tetapi adik-adik nanti semua janji ya, baca semuanya ya. Ibu Yohana akan membaca ayat yang ke-17. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Apa ini maksudnya? Kalau adik-adik nanti baca, di situ ada satu cerita bahwa ada kota kecil yang dikepung oleh raja yang berkuasa. Raja ini mengepung kota ini, tetapi kota ini bisa diselamatkan, bisa terlepas dari raja yang besar itu karena apa? Karena ada satu orang yang berhikmat melepaskan mereka semua, tetapi akhirnya dilupakan. Kenapa dilupakan? Karena orang yang berhikmat ini ternyata miskin. Ya, padahal dia berhikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah pengetahuan seseorang tentang keadaan, sesuatu, tentang barang. Ini nama hikmat itu sama dengan pengetahuan. Dan tidak semua orang mempunyai pengetahuan. Sama nggak dengan pintar? Hikmat dan pintar itu sama atau tidak? Tentu tidak. Kalau hikmat itu asalnya dari Tuhan, pengertian sumbernya dari Tuhan, yang membuat kita bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah. Pengetahuan untuk melepaskan diri dari permasalahan, bagaimana kita dituntun Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terkadang sebenarnya itu bukan kemampuan kita, tetapi ternyata kita bisa. Kalau kepintaran itu memang anugerah dari Tuhan juga, tetapi sumbernya dari pengetahuan duniawi, seperti pintar matematika, pintar bahasa Inggris, kepintaran-kepintaran yang lain. Tapi kalau hikmat itu lebih dalam, lebih besar daripada kepintaran itu sendiri. Nah, seperti contoh yang Ibu Yohana tadi sampaikan, satu negara bisa terlepas dari raja yang besar itu hanya karena satu orang. Tapi sayangnya orang ini tidak dihargai karena dia miskin, padahal orang itu berhikmat. Makanya di ayat 17 ini berkata, perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang berkuasa di antara orang bodoh. Ada dua pelajaran hari ini yang ingin Ibu Yohana sampaikan. Yang pertama, ternyata masih banyak orang yang tidak menghargai orang berhikmat. Kalau orang itu miskin, banyak orang yang melihat seseorang dengan apa yang dia pakai, apa yang dia naiki, apa yang dia miliki. Kalau orang itu berkuasa, kalau orang itu kaya, orang-orang mendengar. Tetapi kalau orang itu miskin, diabaikan. Padahal sebenarnya dia berhikmat. Adik-adik pernah dengar katanya satu ungkapan mengatakan nih, don't judge the book with the cover. Jangan pernah menilai orang lain dari apa yang kelihatan di luar. Karena yang di luar ini kadang-kadang menipu, kadang-kadang tidak benar. Yang benar adalah kalau orang itu sedang menghadapi masalah atau berkata-kata, dia kalau menghadapi masalah dia bisa dengan tenang, melewatinya dengan baik, tidak menimbulkan masalah baru. Itu orang berhikmat. Tetapi kalau orang bodoh, dia mengatasi masalahnya dengan emosinya, dengan amarahnya, dengan apa yang dia punya. Selesain pakai uang aja, biar selesai. Padahal sebenarnya tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Inilah pelajaran kita yang pertama. Yang kedua adalah orang berhikmat itu ternyata lebih hebat daripada orang yang berkuasa.
orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekuatan, orang yang punya kekayaan itu ternyata kalah sama orang berhikmat. Ayo, contohnya siapa? Kita belajar dari hari ini pengkhotbah tentang Raja Salomo. Raja Salomo memberikan contoh yang luar biasa dengan kehidupannya, dengan hikmatnya. Walaupun ya ada sisi negatif dalam kehidupannya, tetapi kita belajar dari sisi positifnya. Dari sangat muda dia berdoa pada Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kedudukan, tapi dia meminta hikmat dari Tuhan, sehingga dia sangat pandai dalam memecahkan masalah. Jadi orang berhikmat itu lebih hebat, lebih powerful, lebih luar biasa daripada orang kaya, orang yang berkedudukan. Jadi kejarlah hikmat. Tetapi hikmat itu ada dua sisi. Sisi pertama menyelamatkan, sisi dua juga kehancuran. Ayat yang terakhir, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Jadi hikmat yang dari Tuhan itu tujuannya memuliakan Tuhan, menolong orang lain, dan melepaskan dari banyak masalah, bukan terjelat masalah. Tetapi kalau kepintaran, hikmat yang dipunya untuk melakukan kejahatan itu menjadi kehancuran. Makanya hikmat itu ada dua sisi, sisi menyelamatkan dan sisi juga menghancurkan. Sekarang adik-adik, kalau adik-adik berdoa, jangan hanya minta pintar, jangan hanya minta sehat, tapi mintalah hikmat dari Tuhan sehingga adik-adik mengerti banyak hal. Dan Tuhan nanti akan menuntunmu mengerti banyak hal. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar ya tentang hikmat yang sumbernya dari Tuhan. Ternyata hikmat itu kalau ada di orang yang miskin, banyak orang yang menyepelekan. Ternyata juga hikmat lebih hebat daripada hikmat yang dimiliki seseorang, ternyata lebih hebat, membuat dia lebih hebat, lebih powerful, lebih luar biasa daripada orang yang berkuasa. Dan yang ketiga adalah hikmat itu punya dua sisi. Hikmat itu bisa menyelamatkan dan hikmat itu juga bisa menghancurkan kalau hikmat itu dilakukan dengan cara-cara yang salah dan bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk menyakiti atau melakukan dosa, itu akan salah. Jadi adik-adik, hari ini kita sudah belajar dan Ibu berharap adik-adik semua memahami, mengerti, dan bisa melakukannya dalam hidup adik-adik semua. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat anugerah-Mu. Ajari kami untuk terus mengandalkan Tuhan, dan kami mohon Tuhan memberikan hikmat-Mu pada kami semua sehingga kami bisa memuliakan Kau, menolong banyak orang, dan kami juga bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus, renungan